Kapankah agama pertama kali muncul atau diciptakan? Agama hingga kini tak bisa lepas dari perkembangan sejarah dan peradaban manusia. Agama ada di setiap peradaban di seluruh dunia. Setiap peradaban menghasilkan agama mereka sendiri-sendiri. Dan agama itu sendiri juga bisa mengatur peradaban tersebut, terutama di era peradaban-peradaban kuno. Sebelum mayoritas penduduk dunia menganut agama monoteisme atau satu Tuhan seperti sekarang, di zaman dulu, manusia mempercayai banyak daya-daya hidup yang luhur, yang mereka sebut sebagai dewa-dewi atau dewata. Namun, penyebutan dewa-dewi atau dewata pun tak serta-merta terjadi loh. Proses kesadaran manusia dalam memahami kehidupan di alam semesta bermula dari yang sederhana dan terus berevolusi secara bertahap. Mulanya, manusia mulai menyadari bahwa ada daya-daya luhur, ada energi-energi luhur yang menggerakkan alam semesta ini. Mulanya, mereka menyebut daya-daya luhur tersebut sebagai roh. Seiring dengan perkembangan peradaban, muncullah istilah dewa-dewi untuk mendefinisikan roh yang berbeda-beda dan lebih rumit. Manusia pun melakukan serangkaian upacara, sembahyang, dan persembahan untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri dengan daya-daya luhur tersebut. Dari sinilah istilah agama mulai muncul dan mengatur sebuah peradaban. Agama dengan memuja banyak dewa dan dewi ini kerap disebut sebagai politeisme. Kesadaran manusia sedikit berubah ketika agama-agama samawi lahir. Dari agama-agama samawi ini muncul gagasan bahwa daya luhur yang paling agung itu hanya satu, yang layak disembah dan dipuja hanya satu, sehingga muncullah kepercayaan monoteisme atau satu Tuhan dari agama-agama samawi. Bila dulu masyarakat kuno percaya bahwa alam semesta diatur oleh energi agung para dewata, maka agama samawi memiliki pandangan yang berbeda. Hanya ada satu sumber penciptaan yang paling agung yang mengendalikan seluruh alam semesta. Karenanya, penganut-penganut agama samawi pun menganggap pemujaan terhadap dewa dan dewi yang kerap diperantarakan melalui patung disebut sebagai penyembahan terhadap berhala. Mereka juga menyebut agama politeisme sebagai agama pagan, kepercayaan yang menyembah kepada berhala yang selain Tuhan yang Maha Tunggal. Kemunculan agama samawi pun menghapuskan agama pagan atau politeisme masyarakat kuno. Dan bergantilah manusia menyembah hanya kepada satu Tuhan yang Maha Tunggal. Kepercayaan terhadap daya-daya agung para dewa tak lagi dihiraukan. Bahkan banyak dalam kisah-kisah agama samawi, tak jarang nabi-nabi mereka pun menghancurkan berhala-berhala kaum pagan karena dianggap sesat dan syirik. Disukai atau tidak, sejak dulu hingga kini agama selalu ikut andil dalam mengatur peradaban. Bahkan agama juga ikut andil dalam mengatur pemerintahan. Semakin kuno sebuah peradaban, makin dominan pula agama tersebut menguasai pemerintahan. Walaupun kini beberapa negara sudah menjadi sekuler alias agama sudah terpisah dari pemerintahan, nyatanya masih banyak negara-negara yang melibatkan agama dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan hukum, tak terkecuali dengan Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah awal mulanya agama tercipta, kemudian ia menjadi pengatur negara-negara di setiap peradaban? Ketika kita membicarakan awal mula peradaban, baru-baru ini ada dua teori yang saling bertentangan tentang hal ini. Sejarah mainstream yang banyak diajarkan di sekolah-sekolah menyatakan bahwa peradaban pertama dimulai di daerah Mesopotamia, lembah Sungai Nil di Mesir, dan lembah Sungai Indus di India dan Pakistan. Sebelum ada peradaban-peradaban awal ini, bumi tak berperadaban dan masih dihuni oleh manusia-manusia purba yang hidup nomaden. Manusia purba hidup berdiaspora dari asalnya di Afrika sana dan terus berevolusi sehingga melahirkan peradaban pertama di Mesopotamia, lembah Sungai Nil, dan lembah Sungai Indus. Teori ini kerap disebut sebagai Out of Africa. Sedangkan beberapa tahun ini muncul teori baru yang dinamakan Out of Sundaland, di mana sebelum peradaban awal di Mesopotamia, Sungai Nil, dan Sungai Indus lahir, sebelumnya bumi telah memiliki peradaban yang maju dan canggih. Uniknya, teori ini menyangkut pautkan dengan dongeng banjir bandang Nabi Nuh yang banyak terdapat dalam Alkitab. Banjir bandang ini menenggelamkan hampir semua peradaban maju yang ada di muka bumi. Noah atau Nabi Nuh yang selamat dari banjir menumpang bahteranya bersama orang-orang lain yang selamat. Di tanah Mesopotamia ini mereka berhenti dan membentuk peradaban baru dari nol.
Menurut teori ini, seolah-olah peradaban bumi ini diriset kembali. Jadi baik teori out of Africa maupun teori out of Sundaland, keduanya sepakat bahwa peradaban pertama dalam sejarah spesies umat manusia kita dimulai dari peradaban Mesopotamia sana. Karena kajian mengenai teori out of Sundaland masih sangat sedikit, nyatanya teori out of Africa bisa menjelaskan tentang asal mula agama manusia. Menurut sejarah yang selaras dengan teori out of Africa, seperti yang tercatat dalam buku Peradaban Barat milik Marvin Perry, dinyatakan bahwa agama manusia telah muncul semenjak era prasejarah, yakni era manusia purba sebelum munculnya peradaban awal di Mesopotamia, Sungai Nil, dan Sungai Indus. Era prasejarah membagi zaman manusia dalam dua zaman besar, yakni era Paleolitikum atau zaman batu tua dan era Neolitikum atau zaman batu baru. Zaman Paleolitikum dimulai sejak 3 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 8000 sebelum Masehi. Di zaman ini, manusia bumi masih berupa manusia purba primitif paling awal yang menghuni benua Afrika. Mereka masih menggunakan alat-alat primitif dari batu, tulang, dan kayu, serta hidup secara nomaden dan berkoloni kecil-kecil. Aktivitas sehari-hari mereka hanya berburu dan mengumpulkan makanan. Jika persediaan makanan telah habis, mereka berpindah untuk mencari sumber makanan yang baru. Meskipun masih berupa manusia purba yang primitif, manusia di zaman ini perlahan-lahan berevolusi menciptakan bahasa. Dengan bahasa ini, mereka bisa saling berkomunikasi dengan manusia lain dan bertukar pikiran. Kepercayaan mistis juga mulai muncul di era ini. Manusia purba menggunakan kepercayaan mistis untuk menjelaskan dan memahami fenomena-fenomena alam yang tidak mereka mengerti, seperti badai, bencana alam, petir, matahari, siang, malam, kelahiran, dan kematian. Karena tidak mengetahui dengan tepat, mistis sering digunakan untuk membuat hal-hal tersebut masuk di akal dan diterima oleh kawanan manusia purba. Bagi mereka, ada daya hidup yang bekerja di dalam dan di luar dunia yang mereka tempati. Mereka juga berusaha menjalin relasi yang bersahabat dengan daya-daya luhur ini. Bagi masyarakat di era Paleolitikum, matahari, hujan, bintang, angin, petir, dan kilat itu dianggap hidup. Ada daya alami dan hidup yang mengendalikan fenomena-fenomena alam tersebut yang mereka panggil sebagai roh. Untuk menyenangkan roh, para manusia purba di zaman Paleolitikum melakukan persembahan dan pengorbanan. Akhirnya muncullah dukun, tabib, atau ahli sihir yang juga bertugas memimpin jalannya upacara atau persembahan. Disinilah mulai lahir yang namanya ritual. Mereka juga menggunakan mantra-mantra tertentu. Jika di zaman sekarang, mantra-mantra tersebut menjadi doa. Kadang, para pemimpin ritual juga kesurupan sebagai tanda bahwa mereka telah kerasukan oleh roh-roh tersebut. Penguburan jenazah juga sudah mulai ada di era ini. Ini merupakan tanda bahwa masyarakat Paleolitikum percaya akan adanya kehidupan pasca kematian. Zaman Paleolitikum pun berakhir dan digantikan oleh zaman Neolitikum di tahun 8000 sebelum Masehi. Masyarakat purba yang semula menghuni Afrika telah bermigrasi hingga ke kawasan Hilal Subur, yakni Mesopotamia dan Sungai Nil. Di sini, zaman batu baru pun dimulai. Muncullah revolusi dalam kehidupan manusia purba. Karena kawasan Hilal Subur ini gembur dan subur, pertanian mulai ditemukan. Manusia purba mulai menyadari dengan menanam tanaman pangan, sumber makanan mereka jadi terjamin dan mereka tak perlu susah payah mencari tempat baru untuk melanjutkan hidup. Mereka juga mulai menjinakkan binatang. Desa-desa pun bermunculan karena manusia mulai menetap. Peralatan dari batu kian diperhalus. Mereka juga mulai menciptakan alat-alat dari tembikar atau gerabah. Mereka juga mulai menganyam pakaian. Cadangan makanan yang melimpah membuat manusia bisa mengembangkan skill mereka. Kesadaran mereka pun makin berkembang. Pekerja tangan atau pengrajin mulai bermunculan. Perdagangan pun tercipta. Lumbung-lumbung dan rumah orang kaya wajib dijaga karena mulai muncul ancaman perampasan dari orang luar. Perdagangan lintas area memunculkan desa-desa perdagangan yang baru. Keluarga yang berada mulai menjadi penguasa dan pemimpin desa. Karena masyarakat kian cerdas, maka agama pun menjadi kian kompleks dan terstruktur. Roh yang mengendalikan fenomena-fenomena alam kini mulai disebut sebagai dewata atau dewa-dewi. Masing-masing dewa dan dewi memiliki daya tersendiri yang mempengaruhi alam dan kehidupan manusia. Altar kemudian banyak didirikan untuk menghormati para dewa dan dewi ini. Masyarakat pun mulai melakukan upacara-upacara keagamaan untuk memuja mereka. Para imam berperan penting dalam memimpin upacara-upacara ini.
Karena masyarakat sangat butuh untuk memuja para dewata, maka otomatis kekayaan sang imam pun meningkat. Semakin banyak masyarakat memberikan persembahan kepada para dewata, maka semakin meningkat pula kekayaan para imam. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, evolusi manusia kian meningkat. Manusia mulai membentuk sebuah peradaban. Peradaban pertama di Mesopotamia, lembah sungai Indus, dan lembah sungai Nil pun terbentuk. Manusia mulai membentuk sebuah negara yang dipimpin oleh raja dan terdiri dari kota dan desa. Manusia yang tinggal di desa bekerja keras untuk menyuplai sumber makanan bagi negara. Para petani dan peternak tinggal di desa, sedangkan mereka yang memiliki kemampuan lebih kemudian mengasah skillnya dan bertransformasi menjadi imam, pengrajin, pedagang, saudagar, bahkan pemerintah. Terciptalah suatu sistem negara yang mulai tertata. Ketika peradaban Sumeria di Mesopotamia muncul, manusia mulai menemukan cara untuk menulis. Pemerintahan kini jadi lebih terorganisir. Hukum-hukum dan batas negara mulai ditentukan. Warga kemudian bekerja membangun bangunan-bangunan dan monumen-monumen megah yang merupakan ciri khas dari sebuah peradaban. Kehidupan religi pun mengalami perkembangan. Kini agama jadi semakin kompleks dan terorganisir. Mulai muncul imam-imam yang kaya dan berkuasa di negeri itu. Kemudian agama pun menjadi kekuatan pokok dalam peradaban. Hampir semua manusia memeluk agama, sebab kala itu hanya agamalah yang mampu memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai cara alam bekerja, menjelaskan mengenai kematian dan hidup setelah mati, serta agama menciptakan aturan-aturan moral dalam masyarakat. Bahkan hukum negara pun dianggap sebagai hukum suci dan titah para dewa. Para dewa membisikkan kisi-kisi hukum kepada para imam. Imam kemudian mempengaruhi raja untuk membentuk hukum yang mengikat. Bahkan agama dianggap telah melahirkan raja-raja yang dianggap sebagai titah para dewa. Apa yang diperintahkan oleh raja, maka masyarakat harus menurut. Karena itu adalah perintah dewa juga. Demikian juga sebaliknya. Jika raja mengeluarkan larangan, maka masyarakat harus patuh. Karena itu adalah larangan dari para dewa. Di peradaban Mesopotamia, agama telah menjadi pusat kehidupan manusia. Kegiatan politik, militer, sosial, hukum, sastra, dan seni ditujukan untuk maksud-maksud religius. Karena sains belum semasif era modern ini, maka hanya agamalah yang mampu menjadi acuan masyarakat dalam memahami alam, memahami masyarakat, dan memahami diri mereka sendiri. Kalau sekarang, kita bisa mengatakan bahwa petir terjadi karena ada muatan listrik di langit. Di zaman dulu, penelitian ilmiah tentang angkasa belum ada, maka para imam menyebutnya sebagai kemarahan dewa di langit. Sekarang kita bisa menyatakan bahwa panen yang sukses disebabkan karena sistem pertanian yang bagus. Peranan pupuk, irigasi, cuaca, dan kualitas bibit berperan penting dalam panen. Namun jika di zaman dulu, para imam akan mengatakan kesuksesan panen adalah kemurahan hati para dewa yang menurunkan berkat dari langit. Bahkan, jika zaman dulu terjadi perang antar kota pun, para imam dan masyarakat akan menganggap bahwa perang tersebut adalah perang para dewa, bukan karena konflik sosial. Kemenangan perang ditentukan oleh kemurahan hati para dewa. Demikianlah dalam pemahaman masyarakat kuno. Dan masyarakat Mesopotamia pun percaya bahwa setiap manusia diciptakan oleh para dewa di muka bumi karena memiliki tujuan dan tugas masing-masing dari sang dewa. Para raja pun selalu membuat keputusan berdasarkan petunjuk para dewa. Demikian pula dengan di peradaban Mesir kuno di lembah sungai Nil. Agama juga menjadi poros kehidupan peradaban di sana. Para imam, pendeta, atau ahli magis yang dianggap mampu berkomunikasi dengan para dewa memiliki posisi yang penting di mata negara. Ia aktif menjadi penasihat Fir'aun. Fir'aun kemudian memimpin negeri Mesir kuno berdasarkan perintah para dewa yang disampaikan melalui para imam atau pendeta. Ketika peradaban Mesir kuno runtuh pun, bentuk agama politeisme masih merajai peradaban-peradaban setelahnya. Agama politeisme mulai mengalami semacam reduksi di era peradaban Persia. Peradaban Persia melahirkan nabi baru yang bernama Zoroaster. Ia membawa agama baru yang bersifat dualitas bernama Zoroastrianisme. Di agama ini, kepercayaan terhadap banyak dewata mulai ditinggalkan. Kemudian Zoroastrianisme lebih percaya kepada bentuk dualisme kepercayaan.
Agama Zoroastrianisme hanya percaya kepada Ahura Mazda dan Ahriman. Ahura Mazda ini yang diyakini sebagai satu-satunya dewa terang, keadilan, kebijaksanaan, dan kebakaan. Sedangkan Ahriman diyakini sebagai roh kegelapan, jahat, dan perusak. Jika manusia mengikuti Ahura Mazda, maka manusia akan mendapatkan imbalan surga dan kehidupan yang baik. Sedangkan jika manusia mengikuti Ahriman, maka manusia akan mendapatkan imbalan buruk berupa kegelapan hidup, neraka, dan penderitaan. Zoroastrianisme mulai menolak politeisme, magis, dan pengorbanan darah. Agama ini lebih menekankan kepada dualitas dan etika moral masyarakat. Selama kekaisaran Persia berlangsung, agama Zoroastrianisme menjadi agama yang besar. Ketika era Yudaisme muncul, maka agama-agama pagan seperti Zoroastrianisme dan agama politeisme lain mulai digantikan. Agama Samawi, yakni Yudaisme, Kristen, dan Islam pun mulai mencetuskan kepercayaan hanya kepada satu Tuhan yang tunggal dan maha segalanya. Agama Samawi pun kini menjadi rumpun agama terbesar penganutnya di dunia. Dan seperti peranan agama-agama pendahulunya, agama-agama Samawi juga kerap mempengaruhi pemerintahan negara. Semenjak dulu, pemuka agama selalu bertambah kekayaannya jika ia menjadi pengontrol masyarakat dan bisa mempengaruhi pemimpin negara dalam membuat hukum. Sedangkan manusia sendiri sering merasa mereka membutuhkan agama sebagai pengatur moral mereka. Karena itu, tidak heran jika suatu agama mampu mempengaruhi pemimpin negara, maka imam-imamnya, pendeta-pendetanya, atau pemuka-pemukanya akan kecipratan kekayaan yang melimpah dari masyarakat. Dan praktek ini masih berlangsung hingga kini. Walaupun kini sudah mulai muncul tren sekularisme negara yang memisahkan negara dengan agama, faktanya masih banyak negara yang melibatkan agama dalam pembuatan hukum dan proses kontrol masyarakat. Bagi para pemuka agama yang memperoleh kekayaan dari kontrol negara, sekularisme ini tentu saja berpotensi mengurangi pendapatan mereka. Karenanya, tidak heran jika perdebatan antara sekularisme versus negara agama masih terus terngiang sampai era kini. Meskipun kini agama Samawi mendominasi, namun kepercayaan politeisme masih bertahan di beberapa wilayah di bumi ini. Penduduk yang lebih tertarik kepada hukum alam biasanya lebih menyukai konsep politeisme, sebab masing-masing dewa memiliki peran masing-masing terhadap alam, dan ini selaras dengan hukum-hukum alam yang mereka percayai.